may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin innamal ilmu bitta'allum. Di hadis yang lain beliau menyebutkan, ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'lim wal fiqhu bittafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi di riwayat lain ini dibalik. Intinya adalah bahwa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka dia akan mudah belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu caranya adalah dengan mengaji. Mengaji, talaki, mendengarkan penjelasan langsung. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita semua tahu bahwasanya malaikat Jibril itu ya, di waktu-waktu tertentu beliau turun langsung menghadap baginda Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika beliau datang dalam wujud manusia laki-laki tapi tanpa alat kemaluan, datang dalam bentuk laki-laki yang tampan, kemudian rambutnya hitam, rapi, pakaiannya putih, mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW beberapa pertanyaan yang itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul tahu kalau ini adalah malaikat Jibril, tapi para sahabat tidak tahu. Ya. Kemudian di akhir kisah hadis ini Rasul bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul menjawab, dzaka Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Ya. Atakum liyu'allimakum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang ilmu agama. Nah, berarti caranya seperti itu. Materi yang sudah saya siapkan pada hari ini adalah materi yang sangat penting sekali, bahwasanya para nabi itu mereka punya fokus dalam hidup mereka. Mereka memperhatikan hal-hal tertentu yang mereka prioritaskan dalam hidup mereka. Dan itu adalah akidah Islam, masalah keimanan, masalah tauhid ya, yang mereka ajarkan kepada umat manusia. Mereka tidak lalai dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendahulukan hal tersebut, urusan akhirat dibandingkan dengan urusan duniawi. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana hal tersebut diambil, bagaimana hal itu dipelajari, bagaimana kita mendapatkan masalah-masalah keagamaan, ilmu agama itu caranya seperti apa kita ambil, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu agama itu tidak diambil, tidak didapatkan dengan jalan sekadar mutolaah, mentelaah ya. Jadi bukan belajar ilmu agama itu orang pergi ke perpustakaan atau ke toko buku Gramedia, beli buku apa yang dia senangi, yang covernya bagus atau yang penulisnya bestseller, kemudian dibaca-baca sendiri. Bukan dengan cara seperti itu para jamaah ya. Untuk mendapatkan ilmu agama bukan dengan cara seperti itu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi buku yang dibeli itu, buku yang dia dapatkan, yang ditelaah oleh seseorang, di dalamnya itu ada kesalahan, ada salah cetak, atau mungkin tidak kesalahan, tetapi dipahami salah oleh orang yang baca, seperti itu. Jadi bukunya sudah benar, pengarangnya atau penulisnya ini tidak ada masalah, tetapi yang bermasalah
adalah pembacanya, ya. Dia punya asumsi sendiri, punya pemahaman versi dia sendiri, sehingga tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis buku ini, ya, oleh ulama salaf atau ulama kholaf yang menulis kitab tersebut. Seperti itu. Oleh karenanya bukan seperti itu caranya, ya, bukan dengan sekadar mentelaah buku, ya, karena tadi boleh jadi ada salah cetak, kesalahan, atau mungkin tidak terdapat seperti itu tapi dipahami keliru oleh orang yang membaca, sehingga bisa menjadi fatal. Boleh jadi orang memahami hal-hal yang sangat parah sekali, misalnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya dan seterusnya. Jadi ini bukan seperti itu. Terus bagaimana caranya mengkaji dan mempelajari ilmu agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyebutkan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, innamal ilmu bitta'allum." Di hadis yang lain beliau menyebutkan, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'lim wal fiqhu bittafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi di riwayat lain ini dibalik. Intinya adalah bahwa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka dia akan mudah belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu caranya adalah dengan mengaji. Mengaji, talaki, mendengarkan penjelasan langsung, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwasanya malaikat Jibril itu, ya, di waktu-waktu tertentu beliau turun langsung menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau datang dalam wujud manusia laki-laki tapi tanpa alat kemaluan, datang dalam bentuk laki-laki yang tampan, kemudian rambutnya hitam, rapi, pakaiannya putih, mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa pertanyaan yang itu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tahu kalau ini adalah malaikat Jibril, tapi para sahabat tidak tahu. Ya. Kemudian di akhir kisah hadis ini Rasul bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasul menjawab, "Dzaka Jibril." Itu adalah malaikat Jibril, ya. "Atakum liyu'allimakum dinakum." Itu adalah malaikat Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang ilmu agama. Nah, berarti caranya seperti itu. Kadang Rasul mendapatkan wahyu, ya. Kadang datang malaikat Jibril seperti tadi yang barusan saya sebutkan. Intinya adalah langsung bertatap muka, bermuajahah. Jadi ini cara belajar yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga seperti itu. Mereka kumpul, hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagaimana sifat para sahabat ketika menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan ka'annat tuyura fawqa ru'usihim. Jadi para sahabat itu, para jamaah, ketika mereka menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan sifatnya itu ka'annat tuyura fawqa ru'usihim. Seakan-akan burung itu hinggap di kepala mereka. Artinya apa? Mereka itu tenang, anteng, mendengarkan, seperti itu. Tidak ramai, tidak geriduh, tidak banyak gerak dan seterusnya. Mendengarkan dengan seksama dawuhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena burung itu tentunya hinggap di tempat yang tenang. Karenanya kalau ada sekumpulan burung di pohon begitu, kemudian digoyang oleh anak-anak kecil, burungnya pasti terbang. Itulah. Ini orang-orang yang hadir di majelis Rasulullah itu, mereka itu pada saat hadir itu tenang, mendengarkan dan seterusnya.
seakan-akan burung-burung itu hinggap di atas kepala mereka. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya mengaji, belajar ilmu agama itu begitu, dengan mendengarkan langsung. Yang ini diistilahkan dalam istilah agama Islam dengan istilah talaki. Panjenengan pernah dengar ya talaki? Biasanya digunakan, seringkali dipakai ketika orang mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran juga seperti itu, dikaji dengan talaki. Orang belajar huruf hijaiyah, belajar harokat, setelah belajar tajwid, belajar sifat huruf, belajar makhorijul huruf, setelah paham itu bisa baca tulisan Arab, baru kemudian dia mengkaji Al-Quran. Jadi bukan ngaji jilid, kemudian sudah bisa baca Arab, baca sendiri, bukan seperti itu para jamaah. Jadi yang benar urut-urutannya itu adalah belajar huruf, harokat, sudah bisa baca tulisan Arab, kemudian baru membaca Al-Quran di hadapan seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, yang amanah. Nah, metode seperti ini namanya talaki, mendengarkan langsung dari mulut guru. Ini berlaku untuk semua keilmuan Islam, baik ngaji Al-Quran, ya, di ilmu hadis, di ilmu fikih, di ilmu bahasa, ini semuanya seperti itu. Jadi bukan dengan cara menelaah bacaan-bacaan sendiri, bukan seperti itu. Ya. Dan dalam agama Islam ini, dalam keilmuan Islam ini, ada istilahnya sanad. Sanad itu, para jamaah, sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi orang tidak bisa, ya, tidak legal, tidak punya wewenang dia untuk memahami versi dia sendiri dan seterusnya, enggak. Jadi pemahaman yang dia pahami, ya, yang benar itu harusnya adalah pemahaman yang dia dapatkan dari gurunya. Gurunya mendapatkan itu dari gurunya. Gurunya mendapatkan itu lagi dari gurunya, terus seperti itu hingga kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh Ustadz, bagaimana itu dengan masalah ijtihad? Kan ada istilah ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk sampai kepada ketentuan hukum. Karena kita semua tahu bahwasanya tidak semua perbuatan manusia, ya, itu disebutkan hukumnya secara tegas dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan ya kitab 30 juz, sekian 114 surat, ya, ribuan ayat dan seterusnya. Itu kan memuat tentang kaidah-kaidah hukum. Sudah lengkap, tapi isinya itu tidak detail permasalahan, tidak rinci permasalahan, tapi kaidah-kaidahnya sudah lengkap. Makanya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ayat ini para jamaah turun pada saat itu, disebutkan di makna ayat itu bahwa pada hari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Maksudnya adalah telah sempurna kaidah-kaidah agama. Tapi rincian-rincian hukum lah ini tidak disebutkan secara detail. Tapi kaidah-kaidahnya sudah lengkap. Nggak ada dalam Al-Quran jumlah, misalnya jumlah rokaat sholat subuh, jumlah rokaat sholat zuhur, jumlah rokaat sholat maghrib. Tapi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terus bagaimana Ustaz? Lah ini ada urut-urutannya. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah hanyalah perintah untuk mengerjakan sholat. Wa aqimus sholah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Banyak ayat yang menjelaskan mengenai sholat. Kerjakanlah sholat, ya, dan seterusnya. Sholat itu mencegah seseorang dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Tapi detailnya kayak gimana? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Panjenengan cari dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir surat An-Nas tentang rakaat sholat, panjenengan nggak bakal nemu karena memang tidak disebutkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Kemudian diceritakan itu oleh para sahabat. Kalau kita kan
tidak jumpa dengan Rasulullah. Jadi sholatnya Rasulullah itu kayak gimana, khusyuknya seperti apa, sunnah-sunnah yang beliau kerjakan seperti apa, di waktu-waktu tertentu pada saat misalnya beliau sakit itu bagaimana, itu dikisahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian disampaikan kepada para generasi setelahnya, tabi'in, kemudian generasi setelahnya, hingga sampai kepada kita. Jadi detail permasalahan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karenanya Rasul sendiri juga menyebutkan, ya, umat Islam ini secara umum ada dua, ada yang mujtahid, ada yang muqallid. Ya. Mujtahid ini adalah orang yang punya kapasitas tertentu, ya. Ini setelah Rasulullah meninggal, ya. Karena kalau di masa Rasulullah ketika ada sesuatu permasalahan, ya sudah, tinggal tanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun para jamaah, terkadang Rasul ketika ditanya itu tidak langsung beliau jawab. Kadang beliau jawab, kadang beliau nunggu turunnya wahyu, kadang beliau mempertanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Contoh, Rasul pernah ditanya tempat yang paling buruk dan yang paling baik. Rasul kan nggak langsung jawab pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, saya tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Akhirnya disebutkan dalam hadis bahwa tempat terbaik adalah masjid. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Lah itu Rasul nggak langsung jawab para jamaah. Sangat kontras sekali dengan zaman sekarang gitu kan. Ada orang terkenal dikit, punya jamaah agak banyak dikit, ditanya nggak pernah nggak jawab, pasti jawab. Merasa gengsi kalau ditanya oleh jamaahnya nggak jawab. Padahal bukan seperti itu, ukurannya bukan seperti itu. Jadi itu Rasul begitu. Nah, kemudian kalau masa Rasul tanya Rasulullah, setelah Rasul wafat bagaimana? Ya mereka tanya kepada para sahabat yang ulama. Artinya apa? Tidak semua sahabat itu ulama para jemaah. Ya. Sampai ada kisah pada masa itu, ada orang ini dalam keadaan sakit. Kemudian dia mengalami junub. Kemudian tanya ke sebagian sahabat, ini saya sakit junub, bagaimanakah ini? Kemudian artinya apa? Kalau mandi ini tambah parah gitu. Kemudian mandi, ternyata sakitnya tambah parah, kemudian meninggal. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul marah besar. Kenapa kok dikasih fatwa seperti ini? Beliau menyebutkan akhirnya bahwasanya fatwa tanpa ilmu itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi seperti itu para jamaah. Ya. Tidak semua sahabat ini ulama. Sebagian ulama, sebagian tidak. Nah, mereka yang ulama inilah yang punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, berikan fatwa. Sepeninggalnya Rasulullah SAW. Kalau sahabat saja, generasi pertama saja yang hidup, yang ngaji langsung, yang belajar langsung kepada baginda Rasulullah SAW saja seperti itu, maka bagaimanakah dengan generasi kita yang sudah jauh dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya ini harus diperhatikan, ya. Jadi belajarnya tadi seperti itu, tidak dengan mentelaah kitab, tidak dengan ya mendengarkan memahami sendiri, pemahaman sendiri, tidak seperti itu, tapi dengan talaki, belajar langsung, mendengarkan langsung dari orang yang amanah, yang siqah, yang terpercaya, yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan, begitu. Jadi dia tidak menjelaskan berdasarkan pemahaman pribadi, tetapi dia menjelaskan berdasarkan apa yang dia dapatkan dari gurunya dari gurunya, terus begitu seterusnya hingga bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai para ulama itu mengatakan, diantaranya adalah Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini seorang tabi'i, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
Jadi agama ini, ilmu ini yang kita kaji ini adalah agama, ya, ilmu agama. Oleh karenanya kita harus lihat dari siapa kita ngambil ilmu agama. Dilihat dari siapa ngambil ilmu agama. Makanya aneh gitu kan. Dan ini terjadi, sangat disayangkan. Ya bukan berarti kita tidak belajar dalam hal-hal yang memang masalah kemajuan zaman, teknologi, tidak apa-apa. Kalau urusan itu tidak apa-apa. Tapi ilmu agama ini lain para jemaah. Ilmu agama tidak diambil dari orang-orang, maaf, non-muslim. Gitu. Tapi kan sekarang kan ada gitu kan, kampus-kampus. Ya, jadi orang-orang non-muslim yang bikin kampus tentang Islamic Studies itu ada. Yang ngajar ini apa misionaris begitu, itu adalah ini tidak sesuai. Karena mereka ini adalah orang-orang non-muslim. Siapa yang bisa memastikan kalau mereka ini apa yang mereka sampaikan benar begitu. Walaupun kita tahu sebagian mereka ini juga ketika mendalami suatu permasalahan itu mereka sangat mendalam sekali begitu. Dan alhamdulillah sebagian mereka ini sampai memeluk agama Islam. Kan ada orang-orang apa orang-orang barat, orang-orang barat yang mempelajari tentang Islam, mendalami tentang Islam, memahami bahasa Arab, budaya Islam. Tujuan awalnya adalah untuk mencari titik-titik kelemahan umat Islam. Tetapi dengan jalan itu Allah memberikan hidayah. Kan ada kan yang seperti itu. Ya, akhirnya masuk Islam. Tapi enggak semuanya seperti itu. Karena memang hidayah ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar bahasa Arab puluhan tahun, bahkan sebagian dari mereka itu mungkin menyamar jadi orang Islam dan seterusnya. Tapi sekali lagi masalah hidayah ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini tetap tidak mendapatkan hidayah. Apapun itu para jamaah, bukan dari orang-orang non-muslim kita belajar ilmu agama ya. Seperti itu. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya mendengarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat ya. Ini di akhirat nanti ini lebih utama daripada seseorang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah. Jadi kalau kita dihadapkan pada pertanyaan, lebih utama mana Ustadz? Ngaji, memahami ilmu agama, ikut kajian majelis seperti ini dengan menyibukkan diri dengan sholat sunnah. Para ulama mengatakan jelas, lebih utama menyibukkan diri dengan ngaji, belajar ilmu agama. Hadisnya jelas ya. Ya Aba Dzarrin la antaghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaah. Jadi kita mendengarkan penjelasan satu ayat, di orang ngaji dengerin satu ayat, oh maknanya seperti ini, tafsirnya seperti ini, maksudnya begini, bukan begini. Ini lebih utama dari mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Bahkan wala antaghdua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya al faraqah. Kamu belajar, kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, kamu ngaji, kamu belajar satu bab sholat misalnya, atau bab wudu, paling gampang bab wudu, satu bab ya, itu lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat para jemaah. Dan di hadis ini tadi, ini riwayat disebutkan aumila bihi aw lam yu'mal, baik itu diamalkan atau belum diamalkan, ngaji tok para jemaah, itu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ini terima kasih panjenengan masih berkenan menunggu. Jadi ini lebih utama daripada panjenengan sholat sunnah. Orang sholat duha saja mentoknya 12 rakaat. Kadang itu dengkulnya sudah gemeter para jamaah. Apalagi kalau sudah berumur gitu, begitu. Nah, ketika kita sudah tahu, oh berarti cara belajarnya seperti itu. Bukan dengan mentelaah kitab, bukan dengan sekedar random mendengarkan kajian-kajian yang tidak jelas ini pembicaranya siapa dan seterusnya ya. Ketika sudah tahu bahwasanya belajar ilmu agama adalah dengan cara talaki, maka sekarang pertanyaan berikutnya adalah ilmu apa yang kita utamakan, kita prioritaskan. Tentunya ilmu agama jelas.
Tapi apakah semua ilmu agama? Tentu bukan. Karena sudah kita jelaskan di materi sebelumnya bahwa bukan tidak wajib mempelajari semua hal terkait ilmu agama. Ada perinciannya. Ilmu apa yang didahulukan? Para ulama mengatakan yang didahulukan, yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah ilmu agama yang fardu ain. Ya. Apa itu ilmu agama yang fardu ain? Bagaimana hukum pelajarinya? Hukum pelajarinya adalah wajib. Wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan, maka seseorang itu berdosa. Jadi orang itu kalau nggak ngaji, wis dia mengerjakan ibadahnya is angger. Angger itu asal orang kayak gitu, saya kayak gitu. Orang ngerjakannya caranya seperti ini, saya seperti ini. Lah orang yang seperti ini itu berarti dia berdosa karena meninggalkan kewajiban untuk ngaji, belajar ilmu agama. Ya. Jadi hukumnya wajib. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah kadar tertentu yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya. Misalnya dasar-dasar akidah, dasar-dasar keyakinan. Ini harus dipelajari para jamaah. Jadi orang itu harus memahami makna dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian orang itu harus misalnya yang lain tentang masalah toharoh, harus tahu bagaimana bersuci yang benar, wudhu yang benar, tayamum yang benar. Ini harus tahu dia. Kemudian mempelajari tentang sholat, puasa, zakat, sholat wajib yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana. Nah, misalnya orang kalau nggak belajar, ya, kalau nggak belajar, misalnya dia taunya ada puasa sunnah, namanya puasa Senin, Kemis, begitu. Kemudian hari Kemis, ketepatan kemarin hari raya Idul Adha, dia masih puasa. Padahal hari raya itu haramkan untuk berpuasa. Padahal ini Bilalnya kan sudah bilang bahwasanya hari ini adalah hari yang dia haramkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kan dengan bahasa Arab itu. Karena nggak belajar, akhirnya dia melaksanakan ibadah puasa. Jadi 5 hari ini kan nggak boleh. Hari Idul Fitri, Idul Adha sama hari Tasyrik ini nggak boleh puasa. Seperti itu. Ya. Jadi harus tahu puasa yang benar seperti apa. Zakat bagaimana ketentuannya, berapa, kepada siapa, kapan. Kalau orang kurban, kapan. Nah ini kan ada ketentuannya. Jadi ada orang kadang, wis pokok ini saya serahkan kambing pada jenengan. Ini apa ini? Wis pokoknya terserah jenengan. Kita jelaskan, kalau diserahkan ke saya sebagai kurban, maka ini penyembelihannya ada waktunya. Tapi kalau sekadar sedekah biasa, ya saya bebas nyembelih kapan saja. Ngapunten, soalnya di pondok ada para jamaah. Jadi hari raya kurang seminggu itu sudah setor kambing. Lah kami ini nggak ada kandang, akhirnya kerepotan. Nah ini ditanyakan seperti itu. Kemudian beda juga antara akikoh, antara kurban dengan penyembelihan biasa itu beda. Kurban ini ada peruntukannya, ya. Caranya pembagiannya juga beda. Kalau kurban itu diantaranya dibagikan dalam kondisi mentah. Kalau akikoh itu dibagikan dalam kondisi matang gitu. Sunnahnya seperti itu, tapi boleh kalau seandainya orang sudah dibikin rendang, bahkan sekarang itu kan kayak gitu, dibikin rendang, dikalengi, dibagikan, ya monggo. Kalau mau seperti itu silakan. Tapi sunnahnya kalau kurban itu dibagikan dalam kondisi mentah, akikoh itu dibagikan dalam kondisi matang, begitu. Ada peruntukannya ya. Beda lagi, ini kurbannya kurban sunnah apa kurban wajib? Loh, ada Ustadz kurban wajib? Ada. Kalau kurban sunnah itu ya berarti kurban yang tidak dinazarkan, itu kurban sunnah. Ya. Nah ini ada peruntukannya, sepertiga boleh diambil sendiri, sepertiganya untuk orang fakir, sepertiganya untuk orang kaya. Yang untuk orang fakir ini sedekah, yang untuk orang kaya hadiah. Begitu, sepertiganya boleh diambil. Kalau ini kurban sunnah. Tapi kalau kurban yang wajib, kurban wajib ini adalah kurban nazar. Orang bernazar, sudah ngucap dengan lisannya, sudah disebutkan dengan lidahnya,
tahun ini saya nazar korban sapi ke Masjid Baitul Ula. Berarti sudah ini, maka hukumnya adalah wajib. Tahun ini saya nazar korban kambing di Masjid Baitul Ula. Maka ini hukumnya menjadi wajib. Gimana Ustadz kalau seperti ini? Maka di sini sudah semuanya harus diserahkan. Tidak boleh diambil sama yang bersangkutan. Kecuali mungkin sekedar satu iris begitu untuk keberkahan, itu boleh. Tapi kalau nazar dia tidak boleh ngambil sama sekali, kecuali hanya kadar itu tok untuk dia makan, sekedar ngambil berkah satu iris misalnya, seperti itu. Selebihnya harus diserahkan kepada panitia. Jadi jangan minta jatah, aku kok njaluk sirai ya, tidak bisa para jamaah, seperti itu. Jadi ada kadar tertentu ya, yang harus dipelajari ya. Kalau memang sudah punya dana ya, sudah mampu, maka berarti dia wajib untuk berangkat haji. Nah sebelum itu dia harus belajar dulu tentang ketentuan-ketentuan haji. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi ilmu itu. Kita dalam beribadah itu tidak hanya sekedar meniru-niru orang ngerjakan seperti itu, ya udah saya seperti itu, bukan ya. Makanya dibedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Seperti itu. Dan orang yang, ini penting para jamaah, saya tutup dengan statement ini, orang yang meninggalkan ngaji, belajar ilmu agama, ya, itu dia terjatuh kepada perbuatan dosa, bukan sembarang dosa, melainkan dosa besar. Para ulama mengatakan, tariku ta'allumi ilmi dini dharuri fasiqun murtakibun likabirah. Orang yang meninggalkan ngaji, belajar ilmu agama yang pokok, fasik. Orang ini adalah orang fasik. Murtakibun likabirah, pelaku dosa besar. Jadi makanya para jamaah, ya, ini harus diupayakan. Jangan sampai orang itu tidak tahu prioritas. Gitu. Ya, jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang mungkin baik, tapi bukan prioritas. Begitu. Makanya alhamdulillah ya, masjid kita ini, dan saya sudah menyelesaikan misi saya di ibu-ibu itu, saya sudah selesai fardu ain. Alhamdulillah di pengajian saya selesai kitab. Kemudian di sini juga ya dengan berlalunya waktu itu hampir kebanyakan yang saya sebutkan itu perkara-perkara yang fardu ain para jamaah. Jadi sudah gugur kewajiban kita, tinggal melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema tertentu saja. Seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi para jamaah, saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya pada pagi hari ini. Terima kasih panjenengan berkenan menunggu, ya ini pertanda baik para jamaah. Ini sesuai dengan hadis yang di awal tadi saya sebutkan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Jadi walaupun ini saya sudah nyuwun ngapunten dari panjenengan, bukan sekedar pembenaran, bukan, tapi ini memotivasi panjenengan dan diri saya sendiri. Jadi walaupun saya telat, karena panjenengan ini adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan masih setia menunggu di sini. Terus apa ustadz telat, aku tak muliai enak turu, nah, tidak seperti itu. Panjenengan menunggu di sini, ya. Ini insya Allah masuk dalam kategori hadis tadi yang saya sebutkan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan, maka dia akan dimudahkan belajar ilmu agama, ya. Walaupun telat ustadznya, panjenengan masih menunggu. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan para jamaah jika ada yang mau panjenengan tanyakan. Monggo. Segera daftar mengaji Syahama Probolinggo.
belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah. Belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah. Belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari.